I want you to kill him. How much do you charge? CBI mendapati pembunuhan di mana korbannya adalah seorang asisten jaksa wilayah, Kelly Flower. Tewas tertembak dari jarak dekat dengan pistol kaliber 9 mm dan terjadi sekitar 1 jam lalu setelah tetangganya mendengar suara teriakan dan menelpon 911. Seperti biasa, Jane berkeliling dan melihat rumah ini sedang direnovasi. Lalu suami Kelly baru tiba dan histeris melihat istrinya yang sudah meninggal. Esoknya di CBI, Madeline membawa Mark Odenthal yang juga asisten jaksa wilayah. Mark membawa berkas-berkas yang sedang ditangani oleh Kelly. Kasus terakhirnya adalah Hank Draper, seorang buronan karena penyelundupan narkoba dan konspirasi untuk membunuh. Sidang Hank dijadwalkan dimulai di minggu depan. Jadi, Joe dan Van Pelt akan pergi menemui Hank yang berada di pelabuhan Sacramento. Bersama para penyelundup lainnya, ada ibu Hank yang sudah tua, berdandan rapi dan cantik, dengan penuh semangat menggaruk kupon lotre. Ibunya sesekali berbicara, tetapi tidak pernah fokus pada topik yang sama. Hank mengatakan ibunya sudah pikun. Dan soal tuduhan terhadap pembunuhan Kelly, Hank mengatakan ia tidak akan mengotori tangannya dengan membunuh seorang asisten jaksa wilayah karena mereka sudah memiliki cukup banyak masalah. Di sisi Teresa dan Jane menemui Jaden Flower, suami Kelly. Saat mereka berbincang, Cale Sullivan, salah satu petugas renovasi, masuk dan berdiri tepat di atas nodah darah Kelly. Ketika Jane memberi tahu Cale hanya menggerakkan kakinya sedikit. You're standing in the blood. Jane mengajukan beberapa pertanyaan seputar renovasi kepada Cale dan meminta kartu namanya. Teresa dan Jane lalu pamit. Jane mengatakan pada Teresa kalau Cale Sullivan adalah psikopat berbahaya dan yang membunuh Kelly Flower. Ketika Cale berdiri di atas bekas darah Kelly dan diberitahu oleh Jane, Cale tidak takut dan tidak menunjukkan emosi sama sekali. Kembali ke CBI, Rigsby mengkonfirmasi analisa Jane tadi. Sidik jari pada kartu nama yang diminta Jane dari Cale Sullivan menunjukkan ia telah mengganti namanya berkali-kali. Masing-masing melakukan kejahatan tapi tidak pernah terbukti di pengadilan. Masalahnya, bukti itu tidak cukup untuk menetapkan Cale sebagai pembunuh Kelly. Bahkan CBI tidak punya hak untuk membuat surat penggeledahan karena pergantian identitas Cale dilakukan secara resmi. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melakukan pengintaian 24 jam dari luar apartemen Cale dan mengikutinya berharap adanya keberuntungan. Jadi sekarang pindahlah untuk mengintai Cale Sullivan. Joe dan Jane yang ditugaskan. Tapi belum ada beberapa jam, Jane sudah bosan. Dia mau keluar untuk berjalan-jalan. Let me know how it ends. Well. Jalan-jalannya sampai ke CBI, di mana Rigsby dan Van Pelt sedang memberi laporan kepada Teresa. Ngomong-ngomong, Rigsby dan Van Pelt sudah putus. Masing-masing dari mereka menyelidiki semua identitas Cale Sullivan. Disimpulkan kalau Cale adalah pembunuh bayaran dengan catatan banknya yang menerima uang besar tepat sebelum dan sesudah setiap kejahatan yang dibuatnya. Van Pelt juga menemukan website yang terdaftar atas salah satu identitas Cale Sullivan. Website dengan promosi telepon Mr. Black untuk pekerjaan aneh apapun. Jane pun mempunyai ide. Dia bertanya pada Van Pelt apakah masih menyimpan foto mantannya. Dan scene di awal episode ini kembali dilanjutkan. Tim melakukan aksi penjebakan dengan Van Pelt pura-pura menyamar sebagai klien untuk meminta Cale atau Mr. Black membunuh Rigsby.
Kale meminta bayaran $50.000. Jane melalui komunikasi tersembunyi menyuruh Van Pelt untuk meminta bukti pada Kale apakah benar pembunuh bayaran atau tidak. Dan Kale menunjukkan video di ponselnya. Video pembunuhan yang terakhir dilakukannya yaitu membunuh Kelly Flower. My last job. Bukti yang cukup, semua anggota keluar dari persembunyian untuk menangkap Kale Sullivan. Esoknya di pengadilan, dipimpin oleh hakim bernama Franklin T. Hildreth. Diputarlah video yang memperlihatkan Kelly memohon sebelum pembunuh menembaknya. Pengacara Sullivan melakukan pembelaan yang dipotong-potong oleh Jane. Hakim pun memberi denda kepada Jane sebesar $2.000 karena bukan bagian dari pengadilan. Dan pengacara Kale melanjutkan pembelaannya. Video itu tidak menunjukkan wajah pelaku, maka ada kemungkinan CBI melakukan bukti buatan untuk menangkap Kale. Dan dia membawa sebuah cangkir yang ditemukan di wastafel apartemen Sullivan, di mana terdapat sidik jari dari Patrick Jane. How is it that this mug has Mr. Jane's fingerprints on it? Atas itu, Mark Odenthal serta Teresa menanyakan apa yang sudah dilakukan Jane. Dia mengakui saat dia pergi keluar karena bosan mengintai, dia diam-diam masuk ke apartemen Kale, mencari-cari dan memeriksa komputer Kale dan melihat video tersebut sambil membuat teh menggunakan cangkir yang ditunjukkan pengacara Kale. Then I left. Akibat kesalahan yang dibuat Jane, satu-satunya bukti terkuat yang mereka punya dianggap oleh Hakim Franklin sebagai bukti tidak sah. Kale Sullivan ditetapkan tidak bersalah. I'll be seeing you. Setelahnya, Mark dan Jane berdebat satu sama lain di ruangan Mark. Jane yang tidak menyangka ada pengecekan sidik jari di apartemen Kale, sedangkan Mark kesal karena kasus besar ini terlewatkan. Bahkan pistol yang disinyalir dari perbuatan Kale di kasus-kasus lain belum sempat dia jadikan tuntutan tambahan. Easy with the steel, bro. Relax, not loaded. Dia berjanji, jika nanti dia naik menjadi jaksa wilayah, dia akan memastikan Jane tidak akan bekerja di CBI lagi. Sekarang kembali ke CBI. Madeline menjatuhkan sanksi skorsing 5 hari kepada Teresa Lisbon. Karena sebagai pemimpin tim, ia bertanggung jawab atas perilaku anggota timnya, termasuk Jane. Dan juga Teresa akan berada dalam pengawasan USP. Untuk sementara, Cho akan menjadi penanggung jawab sampai skors Teresa selesai. Jane harus menebus kesalahannya. Dia kemudian mengajak Cho untuk minum kopi. Dari yang dia cek di apartemen Kale, Kale sangat menyukai kopi. Dan kedai kopi ini kedai terbaik yang ada sekitar apartemen Kale. Cho tidak percaya, karena kemungkinannya sangat tipis. Dan nyatanya, Kale benar-benar muncul untuk mengantri kopi. Jane lalu mengantri di belakang Kale dan menyapanya. Lalu berpura-pura menghipnotis Kale sehingga Kale risih dan pergi. Funny guy. Sense of humor. That's great. Tujuan Jane tadi hanya ingin menggeledah saku jaket Kale. Yang ditemukan Jane hanyalah kancing, serat kain, dan pasir. Hal itu tidak membuat Cho terkesan dan langsung pergi. You're walking home. Kembali ke CBI, tim menemukan bahwa Kale menarik $2.000 sebulan dari rekening banknya, sedangkan sewa apartemennya hanya $900. Kemungkinan besar dia punya tempat lain yang dijadikannya sebagai rumah pembunuhan. Dan Van Pelt menemukan petunjuk untuk mempersempit kemungkinan. Dalam video pembunuhan Kale yang lain, dia memakai tas berlabel gym ABS. Masalahnya sangat banyak gym ABS di Sacramento. Dan Cho menyadari yang dilakukan Jane sebelumnya tidak sia-sia. Pasir yang ditemukan Jane di dalam saku Kale adalah pasir sungai. Di Sacramento tidak ada laut, hanya ada sungai. Dan ditemukanlah hanya ada satu gym ABS yang berada di dekat sungai.
Singkatnya, pencarian cepat itu sudah berhasil menemukan alamat rumah Kyle yang lain berdasarkan nama yang terdaftar pada JIM ABS tersebut. Di rumah pembunuhan Kyle, dia sedang santai menonton TV di mana di belakangnya ada seorang pria terikat dengan lakban. Dan saat Kyle akan mulai memproses pria itu, granat asap masuk ke rumahnya. Polisi dan CBI langsung menyerbu masuk untuk menangkap Kyle Sullivan. Kyle lalu dibawa keluar. Cho ingin tahu siapa yang menyewa Kyle dalam tiap aksi pembunuhannya, termasuk Kelly Flower. Tapi Rigsby melihat titik laser di dada Cho. Segera Rigsby menyuruh Cho menunduk, yang ternyata laser itu berpindah ke Kyle Sullivan. Son of a bitch is dead. Keesokan paginya, di halaman rumah, kuburan-kuburan sedang digali dan kerangka-kerangka ditemukan. Sejauh ini, mereka telah menemukan 8 kerangka. Setidaknya mengurangi daftar orang-orang hilang. Dan untuk penembak Kyle, tembakan itu berasal dari sisi bukit yang jaraknya sejauh 200 yard. Kesimpulan sementara, klien Kyle menyewa penembak kedua untuk menutup mulut Kyle. Masalahnya, jika memang begitu, kapan klien itu tahu kalau Kyle sudah menjadi beban? That's a good question. Where's Jane? Dia ada di pelabuhan Sacramento, memanggil Teresa yang sedang menikmati skorsnya. Jane mengajak untuk bertemu Hank Draper. Kelompoknya adalah kunci di kasus ini. Tapi Teresa kesal kenapa tidak memanggil Cho. Jane hanya menjawab yang paling dekat dengan pelabuhan ini adalah Teresa. Sekarang mereka berbicara dengan Hank Draper dan ada ibunya yang pikun. Jane menyadari setiap kali Hank memberi jawaban, dia selalu melihat ke arah ibunya, seakan meminta petunjuk. Dengan sangat yakin, Jane mengatakan kalau ibu Hank adalah pemimpin yang asli. Anaknya hanya boneka untuk ditampilkan. You are a treasure. Dan akhirnya ibu Hank mengakhiri aktingnya. Masalahnya, Teresa dan Jane saat ini hanya berdua berada di sarang penyelundup narkoba. Bukan mendapat apa yang diinginkan, justru mereka dimasukkan ke dalam kontainer dan dipindahkan ke tempat yang jauh. Teresa dan Jane sekarang terperangkap di dalam kontainer dan tidak tahu sedang di mana. Jane mengajak Teresa untuk menikmati angin yang masuk lewat ventilasi. Teresa menuruti dan sejenak berpikir, seharusnya rumah dia lebih jauh daripada kantor CBI yang hanya butuh 15 menit ke pelabuhan. Kenapa Jane lebih memilih mengajak Teresa ketimbang tim yang lain? Teresa akhirnya mengerti. Jane sedang mencoba membantunya. Jika kasus besar ini diselesaikan oleh Teresa, maka USP tidak akan melakukan pengawasan lagi terhadapnya. Jane hanya tersenyum dan mengatakan akan selalu menyelamatkan Teresa, entah Teresa suka atau tidak. You know, I'm always gonna save you, Lisbon, whether you like it or not. Dan di tengah mereka mengobrol, Jane mendengar suara kambing di luar. Mereka memanggil seseorang untuk membuka pintu kontainer itu. Mereka diselamatkan oleh anak kecil yang membawa seekor kambing. Besoknya di pengadilan, Teresa dan Jane muncul dengan kondisi lusuh menginterupsi sidang Hilder dan Mark yang sedang berlangsung. Jane mengangkat telepon dari Cho yang ditegur Franklin karena tidak boleh membawa ponsel di tengah sidang. Denda-denda kepada Jane sampai $5.000, tapi Jane tetap melanjutkan teleponnya. Sampai Mark ikut menegur Jane juga. Dan Jane langsung menjentikan hidung Mark. Your own. Your Honor, battery. Hakim Franklin pun menyuruh petugas untuk menangkap Jane. Setelahnya di CBI, Jane berhasil keluar dari penjara berkat Cho. Tapi besok adalah sidang penyerangan Jane terhadap Mark Odenthal tetap akan berjalan. Jane sendiri mempelajari aturan-aturan hukum dan yakin dia akan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri besok. Could be fun, Joe. Dan masuklah
besok di pengadilan. Sidang atas penyerangan Jane kepada Mark Odenthal. Suami Kelly muncul juga karena diminta Jane untuk datang. Jane memulai dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan sidangnya, tapi tidak bisa dihindari oleh Hakim Franklin karena membahas kasus Kelly Flower. Penembak Cale Sullivan dilakukan dengan jarak hampir 200 yard. Dan berdasarkan yang Jane lihat, Hakim Franklin seorang pemburu hewan. Hakim Franklin tidak bisa menolak karena memang dia suka berburu bebek tiap minggu. Jane menanyakan jenis senjata apa yang dipakai dan jarak tembak terbaiknya. Hakim Franklin menjawab senapan laras 10 cm dan jarak tembak terbaik dia sekitar 60 yard. Jane menjawab dengan dramatis, jarak yang lumayan dengan senapan laras 10 cm, peluru 3 inci yang mematikan. Tanpa sadar, Mark mengoreksi Jane menjadi 3,5 inci. 3.5. So you must be a hunter too. Perangkap yang berhasil dilakukan Jane. Mark mulai kelabakan menjawab kalau dia dulunya juga pemburu, tapi sekarang tidak lagi. Tapi Jane mengatakan kalau Mark sangat lihai dengan senjata. Relax, not loaded. Pasti Mark tahu tentang surat penggeledahan rumah pembunuhan Cale. Maka itu, dia harus mendiamkan Cale sebelum membocorkan siapa klien yang meminta untuk membunuh Kelly Flower. Dan bukti kuatnya adalah, jika rumah Mark digeledah sekarang, senjata pembunuh Cale akan ditemukan. Mark mencoba menolak, tapi Hakim Franklin memberi perintah untuk menggeledah rumah Mark. The gun that killed Sylvan. Tentu senjata itu ditemukan. Senjata yang digunakan saat pembunuhan dengan kondisi spesial. Hello, death penalty. Tapi hukuman mati itu bisa terhindar apabila Mark Odenthal mengakui sudah meminta Cale untuk membunuh Kelly Flower. Jane menekan Mark dengan deduksinya. Jane menyadari kalau Hank Draper bukan yang menyewa Cale Sullivan ketika Teresa dan Jane tidak dibunuh, hanya dibawa ke kontainer. Jika kelompok itu tahu konsekuensi membunuh aparat keamanan, maka tidak mungkin mereka tidak tahu konsekuensi membunuh asisten jaksa wilayah. Tapi entah bagaimana, Hank Draper terhubung di kasus ini. Itu karena kasus sidang Hank Draper adalah kasus peningkat karir menurut Kelly Flower. Dan untuk diingat, kalau Mark mengatakan ingin menjadi jaksa wilayah suatu saat, tentu dia ingin mengambil kesempatan itu dari Kelly. Dan deduksi Jane dibenarkan oleh Mark. Dia lebih senior daripada Kelly dan merasa Kelly sudah merampas kasus Hank Draper. Maka itu, dia menyewa Cale untuk membunuh Kelly dengan menjanjikan Cale akan bebas dari persidangan. Tentu dengan memanfaatkan cara kerja Jane, sidik jari yang ada pada cangkir apartemen Cale. Jane pun sudah belajar dari kesalahannya. Lain kali, Jane tidak akan masuk ke apartemen orang sambil membuat teh. Hope he's stopping for tea again. Dan kasus selesai. Scene penutup di ruangan Madeline. Madeline memanggil Teresa dan Jane. Entah karena kesepakatan dengan Jane atau memang sifat aslinya, dia tidak peduli dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Teresa dan Jane. Yang terpenting, kasus selesai. Hukuman skors dan pengawasan USP Teresa akan dicabut. Sedangkan untuk Jane, Madeline mengatakan Hakim Franklin memberi pesan kepada Jane untuk membayar denda pengadilan sebesar $16.000 atau sekitar 260 juta. Well, we caught the bad guy. Yes, we did.